Timnas Indonesia U17 melakoni laga kedua di Piala Kemerdekaan 2025 menghadapi Uzbekistan. Pertandingan Timnas U17 Indonesia versus Uzbekistan dilangsungkan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada Jumat 15 Agustus 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Penampilan Timnas Indonesia U17 sangat mengejutkan pelatih Uzbekistan U17. Mengingat Timnas U17 Uzbekistan adalah juara Piala Asia U17 kemarin. Hal yang tak diduga pelatih Uzbekistan adalah Timnas Indonesia U17 mampu mengacak-acak Timnas Uzbekistan U17. Stadion bergemuruh saat gol perdana Timnas Indonesia U17 ke gawang Uzbekistan U17 yang membuat pelatih Uzbekistan terdiam tak bisa berkata-kata. Gol yang sangat cantik dan menipu kiper Uzbekistan. Yaps, Dimas Adi Prasetyo menerima umpan silang dari sisi kanan. Bersiap menembak dengan kaki kiri, ia menipu bek dan kiper lawan sekaligus untuk menggeser bola ke kaki kanan dan menceploskan bola ke gawang kosong. Sebelumnya, Raffi Rashid melewatkan kesempatan 1 lawan 1 dengan kiper lawan dalam 3 menit pertama laga di mana usahanya mencongkel bola masih melebar. Bahkan di babak kedua, Timnas Indonesia U17 tak mengendorkan serangan Timnas Indonesia U17, semakin tampil percaya diri dengan terus menggempur gawang Uzbekistan U17. Pada menit ke-67, Timnas Indonesia U17 kembali mengejutkan dengan menambah gol ke gawang Uzbekistan yang membuat pelatih U17 Uzbekistan semakin tak percaya. Seakan tak percaya, tim yang baru saja menjuarai Piala Asia U17 malah diacak-acak Timnas Indonesia U17. Ini membuktikan bahwa Timnas Indonesia U17 semakin siap untuk mentas di turnamen sesungguhnya, yaitu Piala Dunia U17 2025 di Qatar nanti. Jika melihat penguasaan bola Timnas Indonesia U17 memang kalah dari Uzbekistan, namun peluang berbahaya malah sering diciptakan oleh Timnas Indonesia U17. Para pemain Uzbekistan juga tampak sangat frustasi membongkar kokohnya lini pertahanan Timnas Indonesia U17 asuhan Coach Nova. Namun di era sepak bola modern seperti sekarang ini, penguasaan bola dan bermain cantik sudah tak penting lagi, karena yang terpenting di era sekarang ini adalah skor akhir. Timnas Indonesia dinilai punya peluang besar memangkas jarak dengan Thailand dan Vietnam di ranking FIFA. Kesempatan itu muncul setelah melihat daftar lawan kedua rival skuad Garuda itu pada FIFA Matchday September 2025. Baik Vietnam dan Thailand di atas kertas berpotensi tidak mendapatkan tambahan poin signifikan. Hal itu bertolak belakang dengan situasi Timnas Indonesia. Berdasarkan ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia berada di posisi 118 dunia. Sementara itu, Thailand turun satu tingkat ke peringkat 103 dengan 1.222,07 poin. Usai disalip Tanzania yang meraih tambahan 14,76 poin berkat performa gemilang di Africa Nation Championship 2025. Vietnam juga masih berada di atas skuad asuhan Patrick Kluivert, tetapi agenda uji coba mereka bulan depan membuat posisi tersebut tidak sepenuhnya aman. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Lebanon, peringkat 112, dan Kuwait peringkat 138 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bermain di kandang memberi keuntungan besar bagi skuad merah putih. Jika mampu mengamankan 2 kemenangan, Indonesia diprediksi bisa menambah sekitar 10 poin FIFA, cukup untuk mendekatkan diri ke Thailand dan memperpendek jarak dengan Vietnam. Vietnam sendiri akan menghadapi Bangladesh dan Kamboja. Meski berpeluang besar menang, tambahan poin yang mereka peroleh diperkirakan minim karena kedua lawan berada di peringkat jauh lebih rendah. Thailand pun menghadapi situasi serupa. Mereka akan tampil di Piala Raja 2025 menghadapi Irak, Fiji, dan juga Hong Kong. Format turnamen ini adalah semifinal dan juga final. Supanat Buwenta dan kawan-kawan diprediksi bisa mengatasi Fiji atau Hong Kong di semifinal. Namun jika kalah dari Irak di final, Thailand berpotensi kehilangan poin cukup banyak.
Dengan kombinasi jadwal yang berpihak dan dukungan penuh publik Surabaya, Timnas Indonesia pun kesempatan emas, yaitu punya kesempatan emas untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA sekaligus memangkas jarak dengan dua rival utama di Asia Tenggara. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia tengah menghadapi tantangan besar di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan panjang dari putaran pertama, dinamika internal federasi, tekanan media sosial, hingga tantangan teknis, kini ditambah dengan kontroversi baru dari AFC yang memutuskan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Namun, justru dalam situasi pelik inilah semangat skuad Garuda diuji. Timnas Indonesia dianggap sebelah mata terutama oleh tuan rumah seperti Arab Saudi. Banyak pihak meyakini laga round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi akhir dari perjalanan Indonesia. Namun anggapan tersebut langsung ditanggapi oleh legenda Arab Saudi, Ahmed Al-Swaileh, yang meminta publik Arab tidak meremehkan Indonesia. Al-Swaileh juga mengingatkan bahwa Timnas Indonesia berhasil menahan imbang dan bahkan mengalahkan Arab Saudi di round 4 sebelumnya. Ia mengacu pada pertemuan terakhir saat Arab Saudi gagal menang 2 kali atas Indonesia, imbang 1-1 di Jeddah dan kalah 0-2 di GBK. Indonesia bermain tanpa beban. Mereka punya tekad dan keberanian. Jangan anggap remeh, tegasnya di salah satu media lokal. Pemain Indonesia seperti Jay Itzes dan Justin Hubner pun tak tinggal diam. Itzes dengan lugas menyatakan, buktikan di lapangan saja, merespon keraguan yang mengarah pada skuad merah putih. Sementara Hubner menegaskan fokusnya hanya pada permainan bukan opini luar. Saya tidak takut dengan tim manapun, kami siap mengalahkan siapapun dimanapun, ujar Hubner. Beberapa survei bahkan menempatkan peluang Indonesia hanya 7% untuk lolos, seperti yang disampaikan media Irak menggunakan prediksi AI. Namun alih-alih down, hal ini malah membakar semangat para pemain Timnas Indonesia. Tom Hai pun menegaskan bahwa Indonesia sudah tidak bisa diremehkan di level Asia. Bahkan kekalahan dari Jepang dan Australia bukanlah tolak ukur final performa tim, melainkan bagian dari proses tumbuh. UEFA kecam AFC, politik lebih diutamakan. Ya, di sisi lain, keputusan-keputusan kontroversial AFC semakin mendapat sorotan. Banyak yang menilai organisasi ini lebih memprioritaskan kepentingan politik dan budaya tertentu, terutama menguntungkan negara-negara Timur Tengah. UEFA melalui berbagai tokohnya menyebut AFC masih jauh dari kemajuan dan profesionalisme seperti di Eropa atau bahkan Afrika. Kritik ini juga diperkuat saat perwakilan UEFA melakukan walkout di Kongres FIFA karena ketidakhadiran Presiden FIFA yang sibuk urusan politik di Qatar. Kalau AFC terus begini, sepak bola Asia sulit maju, ungkap mantan pelatih Korea Selatan, Wilfried Skevert. Banyak pihak termasuk media Eropa seperti The Guardian dan Al Jazeera menilai bahwa AFC kerap mementingkan aspek politis ketimbang murni olahraga. UEFA bahkan terang-terangan mengkritik AFC karena terlalu banyak permainan di dalam tubuh organisasinya yang menyebabkan sepak bola Asia tertinggal jauh dibandingkan Eropa, bahkan Afrika. Kekesalan itu memuncak pada Kongres FIFA terakhir di Paraguay, di mana beberapa delegasi UEFA melakukan walkout sebagai bentuk protes terhadap sikap FIFA yang terlalu condong pada Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa dunia sepak bola sedang mengalami konflik diam-diam yang bisa berdampak ke masa depan turnamen-turnamen besar. Meski diragukan, Indonesia tetap melangkah. Segala bentuk keraguan justru menjadi bahan bakar bagi skuad Garuda. Seperti kata manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji, kami senang diremehkan, itu artinya kami punya kejutan untuk dibuktikan. Kini fokus sepenuhnya tertuju ke lapangan. Para pemain, pelatih, dan seluruh airman Timnas tahu ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah laga hidup mati menuju sejarah dan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan akhir, tapi awal dari mimpi besar Piala Dunia 2026.